Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Agustina dengan nomor induk mahasiswa 122110016. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Idham Azwar, Magister Pendidikan. Soal UAS yang pertama, yaitu berdasarkan beberapa definisi yang diberikan, apa saja komponen utama yang harus dimiliki oleh pendidik kewarganegaraan menurut J.J. Kogan dan David Kerr. Jelaskan kesamaan dan perbedaan utama antara kedua definisi tersebut. Yang pertama ada kesamaan. Baik Kogan maupun Kerr menekankan pentingnya pengetahuan tentang kewarganegaraan dan hak serta kewajiban warga negara. Keduanya juga menekankan pentingnya keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan partisipasi sipil. Baik Kogan maupun Kerr menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Perbedaan: Kogan lebih menekankan pada pembentukan totalitas warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan, sedangkan Kerr lebih fokus pada persiapan pemuda untuk peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Soal kedua ada bagaimana inovasi dalam pembelajaran PPKN dapat diterapkan dalam praktik di kelas. Inovasi dalam pembelajaran PPKN sangat penting untuk meningkatkan minat dan prestasi siswa, serta untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Berikut beberapa cara untuk menerapkan inovasi dalam pembelajaran PPKN di kelas. Yang pertama ada pendekatan dan metode pembelajaran yang variatif. Gunakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, ada media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Yang ketiga, menilai yang berkelanjutan dan variatif. Yang keempat, ciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Soal yang ketiga adalah bandingkan definisi inovasi menurut Joseph Schumpeter dan Roger Evert. Bagaimana kedua definisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Joseph Schumpeter mendefinisikan inovasi sebagai pengenalan konsep, teknik, atau produk baru yang disignifikan sebagai bentuk perubahan dalam suatu sistem ekonomi. Inovasi dapat mencakup penemuan baru, pengembangan teknologi, ataupun implementasi strategi baru yang membantu mencapai pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Evert Rogers mendefinisikan inovasi sebagai proses di mana sejumlah individu atau kelompok mengadopsi dan menggunakan ide, produk, atau praktik baru dalam suatu sistem sosial. Soal yang keempat adalah jelaskan manfaat pembelajaran berbasis proyek dalam pendidikan kewarganegaraan dan berikan contoh proyek yang dapat diterapkan di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi. Manfaat pembelajaran berbasis proyek PJBL dalam pendidikan kewarganegaraan menawarkan banyak manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep. Kedua, mengembangkan keterampilan abad. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Keempat, mendorong partisipasi disiplin siswa. Yang kelima, membuat media pembelajaran tentang demokrasi. Soal yang kelima, apa saja tantangan dari metode pembelajaran PKN yang inovatif? Yang pertama, kurangnya persiapan guru. Banyak guru yang belum terbiasa atau belum memiliki pelatihan yang memadai untuk menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Kedua, keterbatasan sumber daya. Sekolah mungkin tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung penerapan metode pembelajaran yang inovatif seperti teknologi, bahan ajar, dan ruang kelas yang kondusif. Ketiga, kurangnya dukungan dari pihak berkepentingan.
Penerapan metode pembelajaran yang inovatif mungkin memerlukan dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Keempat, kesulitan dalam mengubah pola pikir siswa. Siswa mungkin terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru, dan mereka mungkin merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran yang inovatif yang lebih berpusat pada siswa. Hal ini membutuhkan upaya ekstra dari guru untuk membantu siswa dalam beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru. Yang kelima, ada tantangan dalam penilaian. Menilai hasil belajar siswa dengan metode pembelajaran yang inovatif bisa menjadi lebih sulit dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Guru perlu mengembangkan alat penilaian yang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. Yang keenam, ada beban kerja guru yang meningkat. Penerapan metode pembelajaran yang inovatif bisa meningkatkan beban kerja guru karena mereka perlu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih kompleks dan kreatif. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi guru yang memiliki banyak tugas dan tanggung jawab lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.